Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tataningrum Panatagama dari Prodi Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan kelas 1C dengan NPM 230107090. Pada video kali ini saya akan membahas materi konsentrasi, fraksi mol, fraksi massa, dan persentase volume per volume. Nah, teman-teman, fraksi mol itu apa sih? Fraksi mol adalah perbandingan antara jumlah zat suatu komponen, bisa pelarut maupun zat terlarut, dan jumlah zat total maupun mol zat totalnya. Mol zat total meliputi mol pelarut dan mol zat terlarut. Pembahasan fraksi mol terdapat dua komponen, yakni fraksi mol pelarut dan fraksi mol zat terlarut. Oke, untuk rumus fraksi mol yang pertama adalah rumus fraksi mol pelarut, yakni mol pelarut dibagi mol pelarut ditambah mol terlarut. Nah, kemudian untuk rumus fraksi mol zat terlarut adalah fraksi mol zat terlarut sama dengan mol terlarut dibagi mol pelarut ditambah mol terlarut. Oke. Untuk contoh soal dari fraksi mol, yang pertama, pada suatu percobaan, 35,1 gram NaCl dilarutkan pada 36 gram air atau H2O. Berapakah fraksi mol NaCl dan fraksi mol H2O jika molekul relatif NaCl 58,5 gram per mol dan molekul relatif H2O adalah 18 gram per mol? Nah, yang sudah diketahui dari soal ini adalah massa NaCl 35,1 gram, massa H2O 36 gram, dan molekul relatif NaCl 58,5 gram per mol, serta molekul relatif H2O adalah 18 gram per mol. Yang ditanya adalah fraksi mol NaCl, yaitu fraksi mol zat terlarut, dan fraksi mol zat pelarut adalah fraksi molnya H2O. Mula-mula, kita menentukan dulu nih molaritas NaCl dan H2O. Nah, untuk mol NaCl rumusnya adalah massa NaCl dibagi molekul relatif NaCl. Nah, massa NaCl-nya kan 35,1. Nah, dibagi molekul relatifnya NaCl adalah 58,5 gram per mol. Hasilnya adalah 0,6 mol. Nah, selanjutnya kita menentukan mol H2O. Rumusnya sama, massa H2O dibagi molekul relatif H2O. Massanya 36 dibagi 18, itu adalah molekul relatifnya, hasilnya 2 mol. Nah, setelah kedua mol zat sudah diketahui, kita menentukan fraksi mol masing-masing zat. Yang pertama kita menentukan fraksi mol NaCl dulu nih sebagai zat terlarut. Nah, fraksi mol terlarut itu rumusnya adalah mol terlarut dibagi mol pelarut ditambah mol terlarut. Berarti molnya itu 0,6 mol NaCl dibagi molnya H2O itu 2 ditambah molnya NaCl 0,6. Nah, 0,6 dibagi 0,6 itu hasilnya 0,231. Kemudian untuk fraksi mol H2O yakni sebagai zat pelarut, jadi fraksi mol pelarut sama dengan mol pelarut dibagi mol pelarut ditambah mol terlarut, yakni molnya H2O itu kan 2 dibagi 2 ditambah molnya NaCl 0,6. 2 dibagi 2,6, 0,769. Nah, jadi fraksi mol NaCl dan fraksi mol H2O berturut-turut adalah 0,231 dan 0,769. Nah, kemudian untuk contoh soal kedua dari fraksi mol, pernyataan urea 10% menyatakan bahwa 100 gram larutan mengandung 10 gram urea. Dengan demikian bisa kita dapatkan zat pelarut. Ya, massa larutan sama dengan massa telarut ditambah massa pelarut. 100 gram sama dengan 10 gram ditambah massa pelarut. Nah, massa pelarutnya ini adalah 100 gram dikurangi 10 gram. Massa pelarutnya adalah 90 gram. Nah, yang sudah diketahui dari soal ini adalah
Massa pelarutnya 100 gram dikurangi 10 gram, yakni 90 gram. Kemudian massa terlarutnya adalah 10 gram. Kita cari dulu nih mol dari urea dan mol dari air ya. Mol urea itu adalah massanya urea itu adalah 10 gram. Ini adalah mol dari urea itu kan zat terlarutnya ya. Nah, kemudian dibagi molekul relatifnya urea. Nah, molekul relatif senyawa urea yaitu 60 gram per mol. Nah, senyawa urea itu kan CON2H4. Nah, 10 gram dibagi 60 gram per mol. Itu hasilnya adalah 0,17 mol. Kemudian yang kedua kita nyari mol air sebagai zat pelarutnya, yakni massa air itu 90 gram dibagi molekul relatif H2O, senyawa air ya, 18 gram per mol. Jadi 90 gram dibagi 18 gram per mol, hasilnya adalah 5 mol. Kemudian kita masukkan ke rumus fraksi mol zat terlarut. Nah, fraksi mol zat terlarut sama dengan fraksi mol zat terlarut ya, sama dengan mol terlarut dibagi mol pelarut ditambah mol terlarut. Nah, mol zat terlarut atau mol ureanya itu 0,17 mol dibagi mol zat pelarutnya 0,17 ditambah 5 itu 0,032 hasilnya ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke fraksi massa. Apa sih fraksi massa? Fraksi massa adalah perbandingan massa suatu komponen dalam campuran dengan massa total campuran tersebut yang biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Nah, ini adalah rumus fraksi massa dan contoh soal. Rumus fraksi massa adalah massa komponen dibagi dengan massa total campuran dikalikan dengan 100%. Oke, untuk contoh soal dari fraksi massa, yang pertama, sebuah campuran garam dapur NaCl seberat 300 gram mengandung 180 gram natrium Na dan 120 gram klor Cl. Berapakah fraksi massa natrium dalam campuran tersebut? Dari soal diketahui bahwa total campurannya itu kan 300 gram yang terdiri dari 180 gram Na dan 120 gram klor. Nah, yang ditanya pada soal yakni fraksi massa natrium dalam campuran tersebut. Nah, berarti fraksi massa natrium sama dengan 180 gram. Ya, 180 gram ini adalah massa dari komponen ya. Ini massa natrium dibagi 300 gram itu adalah massa total campurannya ya, dikali dengan 100% sama dengan 60%. Jadi fraksi massa natrium dalam campuran adalah 60%. Nah, untuk soal yang kedua, sebuah campuran terdiri dari 80 gram pasir, 40 gram garam, dan 30 gram biji. Nah, jadi untuk menghitung fraksi massa garam, kita perlu membagi massa garam dengan massa total campuran itu ya, sama seperti tadi, kemudian dikalikan 100%. Nah, yang sudah diketahui adalah massa garamnya. Massa garamnya ini kan 40 gram ya, yang ditanyakan fraksi massa garam. Nah, massa garamnya itu kan 40 gram. Nah, massa total campurnya itu adalah 150 gram, yakni 80 gramnya dari massa pasir, 40 gramnya dari garam, dan 30 gramnya dari biji kacang. Itu totalnya massa total campurannya adalah 150 gram. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Fraksi massa garam 40 gram ya
dibagi massa total campurannya itu adalah 150 gram dikali 100%, hasilnya adalah 26,67%. Jadi fraksi massa garam dalam campuran tersebut adalah sekitar 26,67%. Yang terakhir adalah persentase volume per volume. Persen volume adalah satuan yang menunjukkan volume suatu zat dalam 100 ml larutannya. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Yang pertama, hitung persen volume 50 ml alkohol yang dilarutkan dalam 70 ml air. Nah, diketahui volume zat terlarutnya adalah volume alkoholnya ya, 50 ml. Dan volume zat pelarutnya adalah 70 ml. Dan volume larutan untuk kita mengetahuinya itu kita menjumlahkan volume zat terlarut dengan volume zat pelarut, yakni 50 ml ditambah dengan 70 ml, hasilnya adalah 120 ml. Dan untuk rumus persentase volume per volume itu adalah volume zat terlarut dibagi dengan volume larutan dikalikan dengan 100%. Kita langsung saja masukkan rumusnya, yakni persentase volume per volume dari alkohol. Volume zat terlarutnya, yakni volume dari alkoholnya itu kan 50 ml, dibagi dengan volume larutannya. Tadi sudah kita ketahui, yakni 120 ml dikalikan dengan 100%, hasilnya adalah 41,67%. Oke, untuk contoh soal yang kedua, Anda memiliki 150 ml alkohol etanol dalam 500 ml larutan. Hitunglah persentase volume per volume alkohol dalam larutan tersebut. Nah, rumusnya sama ya, persentase volume per volume, yakni volume solut atau volume zat terlarut dibagi dengan volume total larutan dikalikan dengan 100%. Nah, yang sudah diketahui itu adalah volume zat terlarut atau volume solut, yakni volume dari alkoholnya 150 ml dan volume total atau volume larutannya adalah 500 ml. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya persentase volume per volume dari alkohol, yakni volume zat terlarutnya alkohol itu adalah 150 ml dibagi dengan volume larutannya atau volume total larutan itu 500 ml dikalikan 100%, hasilnya adalah 30%. Jadi persentase volume per volume alkohol dalam larutan tersebut adalah 30%. Nah, ini adalah daftar pustaka yang saya jadikan sebagai referensi dalam pembahasan video kali ini. Selesai. Demikian penjelasan singkat tentang konsentrasi fraksi mol, fraksi massa, dan persentase volume per volume. Semoga video ini bermanfaat, terutama dalam memahami konsep-konsep penting pada kimia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.